Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal publik yang bertanya-tanya soal 19 juta lapangan pekerjaan. Gibran saat Pilpres dulu begitu meyakinkan kalau ingin membuka hilirisasi, yang membuka AI dan sebagainya, bisa saja akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Gibran ditanya mengenai janji 19 juta lapangan pekerjaan yang pernah diucapkan, jawabannya gong banget ini. Gong. Pres sepertinya kalau saya lihat-lihat ya di sosmed masih sering loh Mas ditagih mengenai janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi ketika saya dilantik, kementerian pertama yang saya kunjungi dan saya beri arahan itu adalah Kementerian Pendidikan. Di situ saya sampaikan pentingnya belajar AI dan coding. Waktu itu warga masyarakat masih belum paham apa ini pentingnya AI dan pelajaran coding. Oh, coding emangnya nanti anak-anak mau diarahkan jadi programmer? Tidak. Jadi arahnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan critical thinking dan juga cara berpikir komputasi ke anak-anak sedini mungkin. Tapi faktanya sekarang justru banyak yang di PHK. Ini gimana begitu kan? Ya, makanya dengan adanya janji-janji akan membuka lapangan 19 juta lapangan pekerjaan kalau hilirisasi benar-benar diterapkan. Tapi saat Gibran menjabat sudah 1 tahun sampai hari ini begitu kan belum ada tanda-tanda itu begitu. Dia begitu meyakinkan kepada anak-anak muda begitu. Dulu saya melihat wah jangan-jangan ini benar ya soal hilirisasi. Kalau hilirisasi dibangun, maka kemudian yang terjadi di situ adalah bisa saja akan membuka peluang 19 juta lapangan pekerjaan. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Tapi fakta dan realitanya justru ini tidak terbukti begitu kan ya. Justru ini tidak terbukti begitu kan. Artinya secara tidak langsung menandakan bahwa apa yang kemudian menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial belum terbukti begitu. Artinya Gibran ini masih ya nampaknya ditanya soal itu masih berbelit-belit begitu. Ada yang mengatakan wah jangan-jangan sudah zonk. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Kalau kita tunjukkan begitu kan data-data sejak awal ya sejak dulu begitu kan ya kalau kita melihat bahwa soal Gibran ini akan menjanjikan kabarnya akan menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, ini sebenarnya langkah yang bagus. Tapi ketika Siretek ini berhadapan dengan Violet di situ begitu menandakan bahwa ternyata 10.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Makanya ini data-data yang real begitu kan di lapangan begitu. Makanya 19 juta lapangan pekerjaan itu kalau benar-benar dibuka, ini keren begitu. Makan bergizi gratis justru membuka lapangan pekerjaan. Oke, di situ nggak ada masalah begitu. Tapi kita tunggu saja, Pak. Ya, anggarannya begitu besar, ya. Tapi justru di PHK berapa orang? Pernah nggak dulu ya teman-teman mendengar bahwa ketika ada salah satu orang ya kalau nggak salah ini mahasiswa yang membentengkan poster di situ begitu mengatakan 19 juta lapangan pekerjaan omon-omon itu
dihalangi di situ begitu kan, dan bahkan terjadi nggak tahu ini terjadi bagaimana, tapi ada terjadi perampasan begitu soal membenteng poster besar begitu kan yang bertuliskan omon-omon 19 juta lapangan pekerjaan. Ini kan menandakan bahwa sosok wakil presiden di situ kalau ingin hilirisasi kan sudah perkembangan teknologi sekarang kan sudah muncul di depan mata begitu kan. Makanya presiden ini harus sadar, akui aja bahwa negara kita masih belum siap. Jadi inilah 19 juta lapangan pekerjaan yang kemudian digaung-gaungkan oleh wakil presiden begitu kan. Tapi begitu banyak orang yang lulus sarjana ribuan, lulus yang S2 ratusan begitu kan ya. Dan orang-orang yang melamar di situ cari pekerjaan banyak begitu kan. Ya banyak sekali. Ini kan menandakan bahwa negara kita kalau ada solusi besar untuk lapangan pekerjaan, saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Publik masih bertanya-tanya sampai sekarang, mana janji 19 juta lapangan pekerjaan? Sudah genap ya 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satu janji besar yang dinantikan publik terutama kalangan anak muda adalah penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan baru ya dalam 5 tahun. Ya, saya kira BM makan bergizi gratis itu sudah berapa orang begitu kan ya. Tapi kan masih belum cukup. 19 juta itu kan tinggi, Pak, ya. Namun, ya bagi jutaan lulusan baru yang kini tengah berjuang menembus dunia kerja, janji itu masih sebatas harapan, ya. Di lapangan ya masih banyak mereka justru berhadapan dengan realitas pasar tenaga kerja yang makin ketat dengan persyaratan yang kerap sulit dipenuhi oleh pencari pekerjaan atau pekerjaan pemula begitu kan. Jalan satu-satunya bagaimana? Ya, ini kan ada kementerian. Kan ada wakil presiden dan sebagainya. Makanya tidak heran ketika orang-orang banyak yang mengatakan bahwa 19 juta lapangan pekerjaan ini masih belum terwujud, ini sampai kapanpun akan ditagih begitu kan ya. Apa yang disampaikan Gibran ya dalam penyampaian visinya di debat Cawapres ya 1 tahun yang lalu begitu kan ya. Ini menjadi satu harapan besar kepada masyarakat untuk bagaimana menciptakan ya lapangan pekerjaan ya. Belakangan ini Gibran justru ditagih di situ begitu. Sama dengan Jokowi satu kesatuan begitu dengan bapaknya begitu. Artinya janji lapangan pekerjaan. Tapi sampai hari ini terrealisasi enggak? Justru banyak yang DPHK begitu. Narasi-narasi inilah yang kemudian tidak laku lagi begitu kan ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa masyarakat hari ini sudah banyak yang pinter begitu kan. Kalau dilakukan AI, dilakukan apapun begitu kan ya, itu kan masalah keahlian. Orang-orang yang tidak punya keahlian ya gimana begitu? Apakah harus belajar lagi begitu kan ya? Ini sebuah ironi ketika mahasiswa bentengkan poster kritikan yang menagih janji Gibran 19 juta lapangan pekerjaan, malah kemudian dirampas, ditangkap. Ini menunjukkan negara anti demokrasi suara rakyat yang dibungkam atau bagaimana. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen. Makanya saya heran begitu kan. 19 juta lapangan pekerjaan itu banyak banget. Kalau ini terrealisasi, saya apresiasi yang sangat luar biasa begitu. Kalau ini terrealisasi Pak Wakil Presiden, insya Allah tahun 2029 saya akan dukung Bapak. Kalau ini terrealisasi. Ya. Saya pertaruhkan untuk Gibran kalau 19 juta lapangan pekerjaan ini benar-benar dia dibuka di situ, benar-benar ada. Tapi faktanya sudah banyak, ya dikit-dikit banyak yang DPHK, dikit-dikit banyak yang sudah keluar. Ya, saya kira ini penting sekali begitu kan. Ini penting sekali. Jadi di negara kita ini masih banyak orang yang belum bekerja, terus kemudian ada yang PHK massal, banyak di situ begitu. Ini menandakan bahwa negara kita ini untuk hadir untuk lapangan pekerjaan ini gimana? Ada yang mengatakan ya pergi saja ke luar negeri.
Sedangkan TKA Cina dan asing itu masih banyak di negara kita. Coba saja negara asing, negara Cina begitu kan ya, yang ada di berbagai tambang-tambang di situ, coba itu di PHK, ganti dengan yang lokal begitu, baru itu bisa begitu. Perlu diapresiasi yang sangat luar biasa, dan inilah harus keberanian dari seorang ya wakil presiden Gibran Rakabuming Raka begitu. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa semuanya kan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ada yang mengatakan begini, ini yang menarik begitu kan ya, saya kutip dari Lira, ya Nazlira. Bukan sekedar tak mutu, tapi jelas menolak menjawab pertanyaan Pak Mahfud tentang tanggapan ya dia terhadap pernyataan Prabowo tentang importasi ya pangan yang justru terbalik dengan janji Jokowi. Makanya yang saya katakan tadi bahwa ya kalau Gibran ini memposisikan diri sebagai wakil presiden lalu kemudian peluang hilirisasi membuka pekerjaan ya, maka saya kira ini langkah yang bagus begitu. Walaupun tidak 19 juta lapangan pekerjaan ya, katakanlah 10 juta pekerjaan begitu. Lapangan pekerjaan. Ini langkah yang bagus begitu. Ngeri sedap ya. Jadi sekarang ini Gibran ini sudah mulai ada perubahan sebenarnya begitu kan ya. Yang digaungkan itu adalah hilirisasi ya, maka ini harus berbanding lurus peluang untuk orang-orang atau masyarakat Indonesia itu bisa bekerja semaksimal mungkin begitu kan ya, bisa punya peluang atau bisnis dan lainnya begitu kan. Ada UMKM, ada menteri ini, ada menteri itu begitu kan ya. Orang-orang yang tidak begitu produktif misalnya ya, apalagi orang-orang asing ya ganti aja begitu dengan orang-orang lokalnya sendiri begitu. Ada yang mengatakan kan nanti kita bisa direkrut jadi buzzer. Bukan soal itu bro ya, bukan soal itu sekarang begitu kan ya. Sekarang waktunya masyarakat itu bukan soal itu, tapi adu narasi, adu fakta begitu kan ya. Itu di negara demokrasi modern seperti sekarang ini ya seperti itu. Bukan dikit-dikit buzzer, dikit-dikit menggerakkan sana sini begitu. Tidak ada dampaknya kalau menggaungkan buzzer-buzzer di berbagai media sosial, karena masyarakat hari ini sudah cerdas ya. Masyarakat hari ini sudah cerdas begitu. Tapi sangat disayangkan kalau tidak tercipta 19 juta lapangan pekerjaan, maka kemudian ini di debat Pilpres nanti akan dimunculkan kembali. Jangan-jangan ya omon-omon aja begitu. Tapi saya masih pesimis. Masih ada 4 tahun lagi begitu kan ya. 4 tahun lagi ini mungkin bisa menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Saya apresiasi yang sangat luar biasa kalau ini tercipta ya. Dan saya percaya ya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini kan pertama memperbaiki soal hukum sudah dijalankan. Sekarang soal ekonomi. Ya ketiga ya nggak tahu lagi begitu. Ketiga ini apakah sudah sibuk mau pencitraan untuk nyapres, pencitraan untuk menjadi A, menjadi B atau nggak apa begitu kan ya. 4 tahun ini sudah mulai ada kampanye baru begitu kan ya. Jadi saya rasa yang fokus bekerja ini hanya 3 tahun pada akhirnya. Makanya ini digunakan sebaik mungkin ya wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Kalau ingin terpilih menjadi seorang presiden, maka ya di tahun 2029 presiden harus ada perubahan dong. Jalan satu-satunya saya akan dukung wakil presiden Gibran Rakabuming Raka jika benar-benar tercipta 19 juta lapangan pekerjaan. Saya akan berada di barisan terdepan kalau tercipta. Kalau nggak tercipta ya cari solusi lain dong. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Lo dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.